Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran bimbingan konseling kelas 7 bab 2 yang akan membahas tentang kesiapan dan memahami masa remaja. Tentunya di usia kalian sudah terhitung usia remaja. Jadi perjalanan dari usia anak-anak menjadi usia remaja, dan setelah remaja nanti akan ada usia dewasa. Oke, lanjut, kita akan membahas langsung saja. Ada dua hal yang terjadi pada seseorang dalam tahap kehidupannya, tak terkecuali pada masa remaja. Dua hal itu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perubahan fisik tubuh, baik pertambahan maupun pengurangan dalam ukuran, proporsi, fungsi, kuantitas, dan kualitasnya. Sedangkan perkembangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perubahan fungsi jiwa atau psikologis seseorang. Pertumbuhan pada masa remaja. Masa remaja seseorang ditandai dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa pesatnya dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa, apalagi masa tua. Pertumbuhan di masa remaja berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan pada saat sesi tatap muka, karena yang saya takutkan akan terjadi salah paham apabila saya terangkan di video pembelajaran. Banyak hal sensitif yang akan diterangkan nanti ketika sesi tatap muka. Perkembangan pada masa remaja. Sementara secara umum, samping menghadapi problema adaptasi sehubungan dengan pertumbuhan yang cukup menyita energi dan konsentrasi, remaja juga dihadapkan pada tuntutan psikologis berkaitan dengan masanya. Perkembangan remaja meliputi perkembangan emosionalnya yang belum stabil. Emosi itu bukan hanya marah, melainkan mencakup dengan pergolakan hati, meliputi rasa simpati, yakni perasaan mengalami hal yang dialami oleh orang lain yang ditindaklanjuti dengan tindakan terhadap objek simpati. Rasa empati, yakni perasaan ikut mengalami apa yang dialami oleh orang lain, marah, sedih, rindu, senang, susah, benci, bosan, jenuh, dan sebagainya. Yang kedua, konsep dirinya belum matang. Masih mencari jati diri, gampang terombang-ambing, terpengaruh sana-sini, baru akan mantap jika sudah dewasa. Inilah yang kemudian menjadikan beberapa persoalan yang akhirnya menjadi tuntutan psikologis bagi remaja untuk bisa mengatasinya. Lebih dari itu, secara umum, remaja menghadapi problema sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Remaja dihadapkan persoalan untuk dapat menerima keadaan fisiknya dan dapat memanfaatkan secara efektif. Sebagian besar remaja belum dapat menerima keadaan fisiknya. Hal tersebut terlihat dari penampilan remaja yang cenderung meniru penampilan orang lain atau tokoh tertentu. Misalnya, sebut saja si Marissa, merasa kulitnya tidak putih seperti bintang film, maka Marissa akan berusaha sekuat tenaga untuk memutihkan kulitnya. Perilaku Marissa yang demikian tentu menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mungkin Marissa akan selalu menolak bila diajak ke pesta oleh temannya, sehingga lama-kelamaan Marissa tidak memiliki teman dan sebagainya.
Remaja seharusnya dapat dibantu orang tua untuk memperoleh kebebasan emosional. Usaha remaja untuk memperoleh kebebasan emosional sering disertai perilaku pemberontakan dan melawan keinginan orang tua. Bila tugas perkembangan yang sering menimbulkan pertentangan dalam keluarga dan tidak dapat diselesaikan di rumah ini berlarut-larut, maka remaja akan mencari jalan keluar dan ketenangan di luar rumah. Tentu saja, hal tersebut akan membuat remaja memiliki kebebasan emosional dari luar orang tua, sehingga remaja justru lebih percaya pada teman-temannya yang senasib dengannya. Jika orang tua tidak menyadari akan pentingnya tugas perkembangan ini, maka remaja dalam kesulitan besar. Hal yang sama jika dilakukan remaja terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pengganti orang tua, semisal guru. Remaja harus mampu bergaul lebih matang dengan teman sesama jenis maupun lain jenis kelamin. Pada masa remaja, seseorang seharusnya menyadari akan pentingnya pergaulan. Seorang remaja yang menyadari akan tugas perkembangan yang harus dilaluinya untuk bergaul dengan kedua jenis kelamin, maka bisa digolongkan dalam golongan remaja yang sukses memasuki tahap perkembangan ini. Ada sebagian remaja yang tetap tidak berani bergaul dengan lawan jenisnya sampai akhir usia remaja. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam perkembangan remaja tersebut. Seharusnya mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Banyak remaja yang belum mengetahui kemampuannya. Bila remaja ditanya mengenai kelebihan dan kekurangannya, pasti mereka akan lebih cepat menjawab tentang kekurangan yang dimilikinya dibandingkan dengan kelebihan yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja tersebut belum mengenal kemampuan dirinya sendiri. Bila hal tersebut tidak diselesaikan pada masa remaja ini, tentu saja akan menjadi masalah untuk perkembangan selanjutnya, masa dewasa, atau bahkan sampai tua sekalipun. Banyak bertanya, belajar, membaca, berdiskusi, mencoba hal-hal baru akan sangat membantu mengatasi hal ini, sehingga saat meninggalkan masa remaja akan bisa berlangsung secara baik. Seharusnya memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. Skala nilai dan norma biasanya diperoleh remaja melalui proses identifikasi dengan orang yang dikaguminya, terutama dari tokoh masyarakat maupun dari bintang-bintang yang dikaguminya. Dari skala nilai dan norma yang diperolehnya akan membentuk suatu konsep mengenai harus menjadi seperti apakah aku, I, sehingga hal tersebut dijadikan pegangan dalam mengendalikan gejolak dorongan dalam dirinya. Maka penting bagi orang tua dan orang-orang yang dianggap sebagai pengganti orang tua untuk mampu menjadikan diri mereka sendiri sebagai idola bagi para remaja tersebut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran secara singkat. Jangan lupa dirangkum dan untuk hasil dari pengerjaan tugas harus dikumpulkan ketika sesi tatap muka. Like jika kalian suka video ini, silahkan tulis komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.